Halo, selamat pagi anak-anak Bapak yang ada di rumah. Bapak berdoa dan berharap agar kita semua di dalam keadaan sehat. Amin. Baik, anak-anak Bapak, hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang terbaru, yaitu tentang permainan bulu tangkis. Tapi sebelumnya Bapak mau menginformasikan bahwasanya kita akan mengadakan PTS atau penilaian tengah semester. Itu rencananya tanggal 5 Oktober, tepatnya hari Senin. Untuk itu, anak-anak Bapak sangat menyarankan untuk kita mengulas kembali atau mengulang kembali video-video yang sudah kita dengar bahkan kita tonton, agar kita dapat mengingat kembali materi-materi yang terdahulu, agar nantinya pada saat mengisi ujian atau PTS kita mendapat nilai-nilai yang bagus. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita tentang permainan bulu tangkis. Kita akan membahas tentang sejarah permainan bulu tangkis, lalu ukuran lapangan dan jaring bulu tangkis, teknik dasar bulu tangkis, dan yang terakhir tentang kombinasi gerak dalam permainan bulu tangkis. Sejarah permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang, itu untuk tunggal, atau dua pasang untuk ganda yang saling berlawanan. Olahraga dimainkan dengan kuk dan raket. Kuk itu bola, ya, bola yang dimainkan biasa untuk orang main bulu tangkis. Kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona, permainan tersebut juga dikenal sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Sparks, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battle Door, A New Game. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau badminton house estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Dan sekarang bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga di setiap negara-negara. Lalu selanjutnya, ukuran lapangan dan jaring bulu tangkis. Ukuran lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Untuk jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring lurus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Lalu, panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan 6,10 meter. Jarak antara garis net sampai garis servis 1,98 meter. Jarak antara garis servis tengah dan garis samping 3,05 meter. Jarak antara garis servis belakang untuk pertandingan ganda dengan garis belakang lapangan 0,76 meter.
jarak antara garis samping pada permainan tunggal dengan garis pinggir lapangan 0,46 meter. Selanjutnya, teknik dasar bulu tangkis. Teknik dasar bulu tangkis, cara memegang raket. Pegangan raket ada 3 macam, yaitu pegangan forehand atau pegangan dasar. Yang kedua, pegangan backhand. Yang ketiga, pegangan pukul kasur atau Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian, ambil dan peganglah raket pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Lalu, teknik pukulan. 1. Pukulan servis. Macam-macam pukulan servis ada 4, yaitu A. Pukulan servis pendek, B. Pukulan servis panjang, C. Pukulan servis mendatar, dan D. Pukulan servis jambuk. Lalu selanjutnya pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Yang terakhir, kombinasi gerak dalam permainan bulu tangkis. Menjadi pemain bulu tangkis tingkat dunia tidaklah mudah. Para atlet bulu tangkis dunia telah berlatih sejak usia dini. Mereka berlatih rutin, tekun, disiplin, dan terarah di bawah bimbingan pelatih yang baik. Salah satu latihannya adalah latihan kombinasi gerak dasar dalam permainan bulu tangkis, seperti kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Kita akan membahas yang pertama, kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. A. Gerak pukulan dan melangkah. B. Gerak pukulan, smash dan melangkah. 2. Kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif. Kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis antara lain saat memukul kok dan saat melakukan pukulan servis. Dalam memukul kok dan melakukan pukulan servis terdapat kombinasi gerak mengayun dan memukul. Yang ketiga, kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. A. Gerak melangkah dan mengembalikan pukulan smash lawan. B. Gerak melangkah dan melakukan pukulan netting. Baik, terima kasih untuk anak-anak Bapak yang telah menonton channel YouTube Bapak, yaitu tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang permainan bulu tangkis. Informasi penting untuk kita, terus selalu Bapak ingatin setiap pertemuan kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap mencuci tangan sesering mungkin, jaga jarak terhadap orang-orang di sekitar kita. Bila berpergian, jangan sampai lupa kita pakai masker. Lalu, dan jangan lupa kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi. Seperti yang ada kalian lihat, itu ada gambar Bapak buat. Ada macam-macam yang harus kita lakukan agar kita terhindar dan mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Untuk anak-anak Bapak berharap dan kita mari bersama-sama berdoa agar virus corona ini dapat segera berakhir di Indonesia, terkhususnya Provinsi Jambi, agar kita dapat bertemu kembali seperti mana biasanya belajar di sekolah kita SD Negeri 09. Terima kasih, salam olahraga dan salam sehat.